Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada dosen pengampu mata kuliah teknik kompilasi dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Arya Destian dari kelas 06 TPLP 023. Video ini saya dedikasikan khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah teknik kompilasi. Pada tugas kali ini, saya membangun sebuah program compiler atau transpiler menggunakan bahasa daerah masing-masing sebagai basis sintaksnya. Karena saya ingin mengangkat kearifan lokal yang santai namun logis, di sini saya mendesain sebuah bahasa baru bernama Betawi Script. Sebelum kita membedah source code engine ya, mari kita pahami dulu aturan tata bahasa atau grammar specification dari Betawi Script ini. Saya memetakan 4 instruksi dasar. Yang pertama, ada kata kunci bikin. Ini berfungsi untuk deklarasi variabel atau alokasi memori, menggantikan kata kunci konvensional seperti var, let, atau integer. Kedua, ada kata kunci unjukin. Nah, awalnya saya sempat terpikir kata koar atau jiplak, tapi setelah dianalisis secara semantik, kata unjukin jauh lebih pas karena dalam bahasa Betawi artinya memperlihatkan atau menampilkan sesuatu ke layar terminal. Ya, mirip seperti fungsi print. Ketiga, untuk eh, struktur kontrol percabangan kondisi, saya menggunakan kata kalau sebagai pengganti if. Dan keempat, untuk kondisi alternatifnya, saya gunakan kata lainnya sebagai padanan dari else. Bahasa ini nantinya akan kita tulis di file terpisah, lalu diproses oleh compiler yang dibangun di atas bahasa Python murni. Sebagai mahasiswa informatika, tentu kita harus menerapkan prinsip clean code dan modularitas. Oleh karena itu, arsitektur compiler Betawi Script ini tidak saya tumpuk dalam satu file raksasa. Ya, jadi saya pecah secara profesional menjadi 7 file terpisah sesuai dengan fasenya masing-masing di teknik kompilasi. Bisa kita lihat di layar VS Code saya saat ini, struktur foldernya ada sebagai berikut. Jadi ada coba.btw, ini tempat kita mengetik skrip bahasa Betawi kita secara murni ya. Terus ada lecture, yaitu menangani analisis leksikal. Terus ada notes.py, berisi blueprint objek pohon sintak. Lalu ada parser underscore betawi.py, bertugas mengonstruksi pohon sintak. Terus ada semantic.py untuk validasi logika variabel. Lalu optimizer.py bertugas untuk mengoptimasi kode agar eksekusinya efisien. Lalu ada kode gain.py yang mentranslasi hasil akhir menjadi bahasa Python. Dan yang terakhir itu ada main.py sebagai dirijen atau jantung utama yang menggerakkan dan menyatukan seluruh file tersebut. Ya, mari kita bedah kodenya satu persatu mulai dari hilir hingga hulu. Fase pertama dalam rantai kompilasi adalah lexical analysis atau analisis leksikal yang dijalankan oleh kelas lecture di file lecture.py ini. Tugas dari seorang lecturer adalah membaca kumpulan karakter mentah dari file teks coba.btw, lalu mengelompokkannya menjadi potongan-potongan kata bermakna yang disebut token. Nah, untuk melakukan ini, saya memanfaatkan pustaka bawaan Python, yaitu RE atau Regular Expression. Nah, perhatikan variabel token underscore specification di layar. Di sini kita mendefinisikan pola-pola string. Pola number mendeteksi digit angka menggunakan regex. Nah, terus pola string mendeteksi teks di dalam tanda kutip 2. Nah, di pola kata kunci kita daftarkan kata sakti kita yang tadi ya. Ada kalau lainnya unjukin dan bikin menggunakan pembatas slash b agar tidak tertukar dengan nama variabel umum. Ada juga pola ID untuk nama variabel,
pola OP untuk operator matematika seperti tambah, kurang, atau sama dengan, serta LBRS dan RBRS untuk kurung kurawal, membuka dan penutup. Si tokenes di bawahnya akan melakukan scanning menyeluruh jika di tengah jalan ada karakter yang ilegal yang tidak dikenal oleh pola regis kita, misalnya simbol persen atau dolar yang tidak didaftarkan, ya, maka compiler secara otomatis akan melempar pesan error buatan kita sendiri, ya, yaitu karakter kagak jelas. Fase pertama dalam rantai kompilasi adalah lexical analysis atau analisis leksikal yang dijalankan oleh kelas lexer di file lexer.py ini. Tugas dari seorang lexer adalah membaca kumpulan karakter mentah dari file teks coba.btw, lalu mengelompokkannya menjadi potongan-potongan kata bermakna yang disebut token. Nah, untuk melakukan ini, saya memanfaatkan pustaka bawaan Python, yaitu RE atau Regular Expression. Nah, perhatikan variabel token underscore specification di layar. Di sini kita mendefinisikan pola-pola string. Pola number mendeteksi digit angka menggunakan regex. Nah, terus pola string mendeteksi teks di dalam tanda kutip 2. Nah, di pola kata kunci kita daftarkan kata sakti kita yang tadi, ya. Ada kalau lainnya unjukin dan bikin menggunakan pembatas slash b agar tidak tertukar dengan nama variabel umum. Ada juga pola ID untuk nama variabel, pola OP untuk operator matematika seperti tambah, kurang, atau sama dengan, serta LBRS dan RBRS untuk kurung kurawal, membuka dan penutup. Si tokenes di bawahnya akan melakukan scanning menyeluruh jika di tengah jalan ada karakter yang ilegal yang tidak dikenal oleh pola regis kita, misalnya simbol persen atau dolar yang tidak didaftarkan, ya, maka compiler secara otomatis akan melempar pesan error buatan kita sendiri, ya, yaitu karakter kagak jelas. Setelah token terkumpul, kita melangkah ke fase kedua dan ketiga, yaitu sintak analisis atau parsing dan pembentukan AST atau abstract syntax tree. Sebelum masuk ke logika parser, ini saya perlihatkan dulu file notes.py-nya. File ini mendefinisikan struktur data berbasis objek untuk menampung pohon sintak kita. Setiap struktur memiliki representasi sendiri, seperti bikin node untuk menampung assignment, bin open node untuk operasi matematika biner, dan unjuki node yang sudah saya sesuaikan dengan namanya secara konsister agar selaras dengan keyword unjukin. Sekarang kita buka aktor utamanya di fase ini, yaitu parser underscore betawi.py. Metode yang saya gunakan di sini adalah recursive descent parser. Sederhananya, parser ini akan membaca daftar token dari kiri ke kanan secara berulang dan membangun pohon keputusan berdasarkan susunan token tersebut. Ya, mari kita amati metode parse underscore statement ini. Disinilah aturan tata bahasa atau aturan hukum Betawi script ditegakkan. Jika token terdepan bernilai bikin, maka parser tahu user sedang ingin membuat variabel. Parser akan mengambil fungsi consume untuk memastikan setelah kata bikin wajib pada token berjenis ID. Diikuti token OP berupa lambang sama dengan, barulah nilai ekspresinya diparse. Jika yang dibaca adalah token unjukin, parser akan mengemas nilai kanannya ke dalam objek unjukin node. Nah, dan jika bertemu token kalau, parser akan membaca ekspresi kondisi, lalu membuka blok kurung kurawa untuk menjahit pernyataan-pernyataan dalamnya, ke dalam variabel true block. Jika susunan tokennya berantakan, misalkan user menulis bikin sama dengan 10 tanpa menuliskan nama variabelnya, maka fungsi konsum akan menolak langsung dan mengeluarkan sintak error. Harusnya ID, malah OP.
Fase berikutnya setelah sintaknya dinilai rapi adalah semantik analisis atau analisis semantik di file semantik.py. Banyak orang keliru menganggap jika program sudah tidak error, salah ketik, berarti program itu sudah benar, udah pasti benar. Padahal belum tentu benar secara makna atau logika. Disinilah peran semantik analyzer untuk memastikan keabsahan jalannya logika kode. Di dalam semantik analyzer, saya membuat sebuah simbol tabel sederhana berbasis set di Python bernama self.variables. Fungsinya adalah untuk mencatat sebuah variabel yang statusnya legal atau sudah pernah dideklarasikan. Coba perhatikan fungsi visit saat memeriksa bikin note. Ketika ada perintah bikin umur sama dengan 15, nama variabel umur akan disimpan ke dalam data kita. Namun, jika baris selanjutnya ada kode yang memanggil atau menampilkan sesuatu variabel yang namanya tidak terdaftar di dalam tabel self.variable tersebut, maka sistem akan mendeteksi itu sebagai variabel gaib atau ilegal. Lalu melemparkan error. Waduh, variabel belum dibikin, pakai bikin. Oh iya, saat proses pengerjaan kemarin, saya mengalami beberapa kendala mismatch. Ya, saya lupa mengubah kata kunci lama saya yaitu core menjadi unjuki di dalam file uji coba. Hasilnya, semantik dan parser saya langsung bekerja cerdas menolak instruksi tersebut karena dianggap sebagai perintah asing yang tidak berizin. Hal ini justru membuktikan bahwa sistem proteksi error pengetikan pada arsitektur compiler yang saya bangun ini sudah berjalan dengan sangat sensitif dan akurat. Kita masuk ke fase kelima, yaitu kode optimization di file optimizer.py ini. Tujuan utama dari fase ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dari kecepatan eksekusi program dengan cara memangkas struktur pohon AST yang tidak perlu sebelum diterjemahkan. Teknik optimasi yang saya terapkan di sini dinamakan constant folding atau pelipatan konstanta. Ya, coba kita bedah kodenya pada bagian bin open note. Compiler kita akan mengecek secara cerdas apabila ada sebuah operasi matematika biner, misalnya operasi penjumlahan, pengurangan, atau perkalian, di mana sisi kiri dan sisi kanannya setelah diparse ternyata sama-sama berupa angka konstan murni. Maka compiler tidak akan membiarkan komputer menghitung operasi di waktu aplikasi berjalan. Compiler kita akan langsung menjumlahkan ke tempat saat proses kompilasi berlangsung. Jadi jika user menulis perintah bikin umur sama dengan 10 tambah 5, objek operasi penjumlahan tersebut langsung diringkas dan dilipat oleh optimizer menjadi satu nilai tunggal yaitu 15. Dengan begitu beban kerja prosesor komputer saat mengeksekusi kode akhir kita akan menjadi jauh lebih ringan dan proses pembacaan kodenya jadi lebih cepat. Fase terakhir dari arsitektur komplikasi kita adalah kode generation atau pembuatan kode target yang ditangani oleh file kodegen.py. Karena proyek ini merupakan sebuah transpiler, kita tidak mengubah AST menjadi file binder objek mesin 0 dan 1, melainkan menerjemahkannya ke bahasa tingkat tinggi lain yang sudah matang, yaitu bahasa Python murni. Di dalam kode generator, terdapat fungsi rekursif bernama visit dan eval_expr. Tugasnya adalah menelusuri setiap cabang pohon AST yang sudah bersih dan nominal, lalu mengubahnya menjadi baris teks kode Python. Tantangan terbesar di fase ini adalah menangani masalah identasi blok. Seperti yang kita ketahui, Python sangat sensitif terhadap spasi tab untuk menentukan isi dari blok kondisi if dan else. Untuk mengakali hal tersebut, saya membuat variabel status bernama self.indent. Setiap kali node mendeteksi adanya struktur kalau node, ya itu percabangan if tadi, variabel self.indent akan ditambah nilainya sebanyak satu tingkat.
sehingga fungsi addline akan otomatis memberikan tabulasi spasi yang menyorot ke dalam pada baris kode di bawahnya. Begitu bloknya selesai diproses, nilai self.indent dikurangi kembali ke posisi semula. Hasil akhir dari generator ini adalah satu kesatuan teks kode Python yang utuh, rapih, dan siap dieksekusi. Nah, setelah kita membedah seluruh komponen mesin compiler dari file per file, sekarang ini kita mau ngelakuin atau pembuktian atau live pengujian secara langsung. Ya, di layar ini kita bisa lihat saya sudah membuka file bernama coba.btw. Di dalam sini saya mengetikkan baris instruksi logika murni menggunakan bahasa Betawi script. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang saya akan membuka terminal ya, saya sudah dibuka ya. Lalu memanggil file utama kita untuk memproses file Betawi script tersebut dengan mengetikkan perintah ini. Python main.py coba.btw. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya keluar nih. Nggak ada kendala error. Jadi kita baca nih hasilnya. Pada fase pertama nih, baca kode dari isi dari file yang tadi ya, coba.btw. Terus fase kedua ini menampilkan hasil kerja Lexer. Ya, kita bisa lihat teks mentah tadi sudah rapi dibungkus jadi array of tuples berdasarkan token seperti token kata kunci, terus untuk bikin token ID untuk umur, dan kurung Kurawa terdeteksi sebagai LBRS. Terus pada fase 3 dan 4 ini ada visualisasi AST-nya sebelum dioptimasi. Nah, di sini strukturnya membentuk cabang pohon yang indah. Di bawah bikin node variabel umur. Terdapat cabang bin openode bertanda plus dengan anak kiri 10 dan anak kanan 5. Objek unjukin node juga tercetak sukses dan konsisten di baris kedua. Lalu pada fase kelima, semantiknya dinyatakan lulus. Ya, berarti dia aman dari variabel-variabel yang gaib. Terus pada yang fase 6 ini, pohon AST yang udah dioptimasi. Nah, ini perbedaannya nih. Ini sebelumnya, ini yang udah dioptimasi. Terus pada fase 7 ini, fase terakhir, ya kode Python-nya berhasil digenerate dengan struktur indentasi yang sangat presisi, di mana operasi penjumlahan sudah bernilai langsung umur 15. Nah, yang terakhir nih outputnya nih. Output hasil eksekusi programnya. Ya di baris akhir. Jadi ketika string Python tersebut dieksekusi oleh mesin, program berhasil mengeluarkan output cetak angka 15 diikuti dengan kalimat udah gede. Ya, hal ini membuktikan bahwa seluruh rangkaian sistem kompilasi dari hulu ke hilir untuk bahasa daerah Betawi script ini telah berhasil 100% dan berjalan sesuai dengan teori teknik kompilasi yang ideal. Sekian video dari dokumentasi presentasi demonstrasi tugas UAS teknik kompilasi ini yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak kepada dosen pengampu atas ilmu yang diberikan selama 1 semester ini. Saya Redestian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.